Ada shalom. Hari ini kita kembali memperingati kematian Tuhan kita, Yesus Kristus, di atas kayu salib. Inilah yang kami beritakan selama ini. Inilah yang gereja ini beritakan selama ini. Injil kasih karunia Allah, Injil damai sejahtera, atau Injil Kristus. Apa itu Injil? Kabar baik. Kabar baik tentang Yesus, tentang pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Ada begitu banyak warisan dari pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan, yang Allah mau berikan kepada saudara, kepada saya. Sudah siap menerima warisan saudara? Kita lihat firman Tuhan dari Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Paulus berkata, aku mempunyai keyakinan yang kokoh akan Injil. Karena Injil, kabar baik tentang Yesus, kabar baik tentang pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan, adalah kekuatan Allah. Yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kabar baik tentang Yesus, kabar baik tentang pekerjaan yang sudah Dia selesaikan adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi setiap kali Injil diberitakan kepada saudara, kemudian saudara percaya kepada Injil yang saudara dengar, maka di situ ada kekuatan Allah yang dilepaskan untuk menyelamatkan saudara. Dan kata menyelamatkan di sini bukan hanya berbicara memindahkan saudara dari neraka ke surga. Bukan. Tetapi menyelamatkan di sini berbicara menyelamatkan secara utuh. Karena arti kata menyelamatkan di sini, terjemahan dalam bahasa aslinya adalah sozo. Ini kata kerja, menyelamatkan. Kata bendanya, keselamatan, adalah soteria. Tapi kata kerjanya menyelamatkan sozo yang artinya to make whole, to restore, to health, to rescue from danger, to protect, to prosper. Jadi setiap kali saudara mendengar kabar baik tentang Yesus, tentang pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib, maka di situ ada kekuatan Allah yang dilepaskan untuk menyelamatkan kamu. Untuk menyembuhkan saudara, membuat saudara utuh sempurna, untuk membebaskan kamu dari bahaya, untuk menyelamatkan kamu, untuk memproteksi kamu, untuk memberkati kamu berlimpah-limpah. Sebagai contoh, kalau saudara mendengar kabar baik, Yesus tergantung di atas kayu salib, rupanya tidak lagi berbentuk seperti manusia, begitu hancur. Waktu orang melihat Yesus, orang mengira dia kena tulah, dipukul, ditindas Allah, tetapi kabar baiknya adalah dia hancur-hancuran. Dia tidak berbentuk lagi seperti anak manusia. Sesungguhnya dia sedang menanggung penyakitmu dan dia sedang menanggung penderitaanmu. Waktu saudara percaya kabar baik ini, apa yang terjadi? Kekuatan Allah dilepaskan untuk menyembuhkan kamu. Jadi pastikan saudara mendengar Injil yang benar. Amin. Pastikan saudara mendengar Injil yang benar. Pastikan saudara mendengar kabar baik tentang Yesus yang benar. Apa ciri Injil yang benar? Apa ciri Injil yang benar? Ayat berikutnya mengatakan begini. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sebab di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam Injil. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Sebab di dalamnya, di dalam Injil, nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman memimpin kepada iman. Jadi Injil yang benar akan memberitahukan sama saudara sama saya bagaimana caranya saudara dibenarkan di hadapan Allah. Bagaimana caranya saudara dibenarkan di hadapan Allah? Bertolak dari iman. Artinya apa? Saudara dibenarkan di hadapan Allah awalnya karena iman. Karena kamu percaya sama Yesus, kamu dibenarkan. Jadi Injil yang benar memberitahukan sama saudara sama saya bagaimana caranya kamu dibenarkan di hadapan Allah. Bertolak dari iman. Awalnya karena iman. Kemudian dikatakan dan memimpin kepada
iman. Artinya apa? Awalnya dibenarkan karena iman, memimpin kepada iman, artinya selanjutnya juga dengan iman. Bukan dengan perbuatan. Kamu dibenarkan di hadapan Allah awalnya karena iman, selanjutnya juga karena iman. Itu sebabnya dikatakan orang benar akan hidup oleh iman. Oleh percayanya. Hidup dengan iman. Seperti yang sudah kita pelajari selama beberapa bulan ini. Maka kamu akan memiliki apa yang menjadi milikmu dari semua pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Miliki dengan iman. Itu sebabnya Roma pasal 4 ayat 13 berkata begini. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya, bahwa ia akan memiliki dunia, tapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya. Abraham punya keturunan. Siapa yang dimaksud dengan keturunan Abraham? Yang pertama, Abraham punya keturunan secara jasmani. Siapakah mereka? Bangsa Israel. Tapi Abraham juga punya keturunan secara rohani. Siapakah mereka? Saudara dan saya. Saudara dan saya sama seperti Ishak. Siapa ibumu? Sarah. Barang siapa milik Kristus, ia keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Saudara dan saya adalah milik Kristus. Kamu keturunan Abraham dan kamu berhak menerima janji Allah. Apa janji Allah kepada Abraham dan keturunannya? Kepada saudara, kepada saya. Memiliki dunia. Bilang sama kiri kanan saudara, kamu akan memiliki dunia. Amin. Memiliki dunia. Ini janji secara global. Kalau saudara baca berita, ini headline-nya. Memiliki dunia. Kalau saudara baca terus secara detail, saudara pelajari, termasuk di dalamnya, kamu harus sehat. Untuk bisa memiliki dunia, saudara harus sehat. Bagaimana caranya kamu bisa memiliki dunia kalau kamu sakit-sakitan? Enggak bisa. Jadi kalau hari ini kamu sakit, karena kamu keturunan Abraham, dan Allah harus menggenapi janjinya, supaya kamu bisa memiliki dunia. Artinya, kalau kamu sakit, sebagai keturunan Abraham, kamu harus sembuh. Hidupmu harus sehat. Amin. Termasuk di dalamnya, untuk bisa memiliki dunia, saudara harus diberkati. Bagaimana caranya hidupmu kekurangan, selalu gagal bisa memiliki dunia? Jadi kalau hari ini saudara masih hidup dalam kekurangan, dan selalu mengalami kegagalan, karena kamu keturunan Abraham, dan Allah harus menggenapi janjinya, kamu harus memiliki dunia. Itu sebabnya, sebagai keturunan Abraham, kamu harus diberkati. Kamu harus mengalami keberhasilan yang baik. Dan janji ini, perhatikan baik-baik, diberikan kepada Abraham dan keturunannya, bukan karena hukum Taurat. Jelas kalimatnya? Jangan mencoba meraih janji yang Allah berikan kepada Abraham dan keturunannya dengan hukum Taurat. Tidak, tetapi janji ini diberikan karena kebenaran berdasarkan iman. Pertanyaan saya, di mana saudara bisa menemukan kebenaran berdasarkan iman? Di mana? Di dalam Injil. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Seperti yang tadi saya katakan, ayat itu memberitahukan bagaimana caranya saudara dibenarkan di hadapan Allah. Awalnya karena iman, bertolak kepada iman, artinya selanjutnya dengan iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Jadi Injil yang benar memberitahukan kepada saya, saudara dan saya adalah orang yang dibenarkan karena iman. Jadi di mana saudara bisa menemukan kebenaran berdasarkan iman? Dalam Injil. Pastikan kamu terus mendengar Injil. Amin. Pastikan kamu terus mendengar Injil. Jadi kunci untuk menerima warisan berkat yang dijanjikan Allah kepada Abraham, kuncinya bukan hukum Taurat, tapi kuncinya untuk menerima adalah Injil. Pastikan kamu terus mendengar kabar baik tentang Yesus, tentang pekerjaan sudah Tuhan Yesus selesaikan. Ayat yang ke-14-16. Sebab jika mereka mengharapkan dari hukum Taurat, menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu.
Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, apa yang terjadi? Maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka. Tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Tidak ada pelanggaran, tidak ada murka. Simple cara berpikirnya. Jadi ayat ini bertanya sama saudara, apakah selama ini saudara mengharapkan warisanmu? Apakah selama ini saudara mengharapkan janji Allah yang diberikan kepada Abraham dan kepada saudara sebagai keturunannya? Apakah selama ini kamu mengharapkannya dari hukum Taurat atau dari iman? Nggak semuanya jawab. Dari mana? Dari hukum Taurat atau dari iman? Dari iman. Pastinya. Tapi kalau saudara selama ini mengharapkannya dari hukum Taurat, ingat baik-baik. Hukum Taurat akan membangkitkan murka. Tetapi kalau tidak ada hukum Taurat, tidak ada pelanggaran. Artinya tidak ada murka. Seperti yang kita sudah pelajari selama ini. Hukum Taurat ditambahkan. Hukum Taurat itu tambahan. Adendum. Tambahan. Supaya pelanggaran semakin bertambah banyak. Dengan kata lain, hukum Taurat seperti cermin fungsinya. Untuk menunjukkan siapa diri saudara yang sesungguhnya. Waktu saudara berdiri di depan cermin, saudara melihat siapa diri saudara sesungguhnya. Demikian juga hukum Taurat. Waktu kamu hidup di bawah hukum Taurat menunjukkan siapa saudara yang sesungguhnya. Ada begitu banyak kekurangan, ada begitu banyak kekosongan, ada begitu banyak kelemahan. Supaya kamu menyadari ketika kamu melihat ada begitu banyak kekosongan, kelemahan, kekurangan, kamu menyadari Tuhan, saya butuh diselamatkan. Jadi hukum Taurat menuntun kamu kepada Kristus. Hukum Taurat menuntun kamu sampai kamu menyadari saya butuh Yesus. Hukum Taurat ditambahkan supaya ada pelanggaran. Tapi di mana tidak ada hukum Taurat, nggak ada pelanggaran. Jadi kalau selama ini kamu mengharapkannya dari hukum Taurat, apa yang terjadi? Di mana ada hukum Taurat, di situ ada pelanggaran. Ketika ada pelanggaran, murka Tuhan bangkit. Yang datang dalam hidupmu bukan berkat, bukan janji, tetapi kutuk. Itu sebabnya Alkitab berkata, tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Dan lebih daripada itu, karena kita tahu bahwa janji Allah diberikan kepada Abraham dan keturunannya bukan karena hukum Taurat, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Lebih daripada itu, kalau selama ini kamu mengharapkannya dari hukum Taurat, maka janji yang Allah berikan kepada Abraham batal. Dan imanmu sia-sia. Jadi jangan hidup di bawah hukum Taurat. Ayat selanjutnya mengatakan begini. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman. Supaya merupakan kasih karunia. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Apa yang Allah janjikan kepada Abraham dan kepada saudara, kepada saya sebagai keturunannya. Itu semua karena kasih karunia. Ingat prinsipnya karena kasih karunia. Dan saudara bisa menerima oleh iman. Jadi jangan hidup di bawah hukum Taurat. Tapi hidup karena iman. Hidup karena iman. Kamu akan memiliki apa yang menjadi milikmu dari semua pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Hari ini kita memperingati kematian dia di atas kayu salib. Ada begitu banyak janji Allah, ada begitu banyak warisan dari pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Itu kasih karunia dan kamu bisa terima hari ini. Bagaimana caranya menerima? Oleh apa? Oleh iman. Sudah siap menerima? Bukan karena hukum Taurat, tapi karena iman. Kamu percaya hari ini, kamu menerima. Sudah siap menerima? Amin. Saudara masih ingat waktu Yesus datang ke Nazaret? Hari Sabat, dia masuk ke dalam rumah ibadat. Dia baca nas, ayat dari kitab Yesaya. Dan nas itu berkata begini, Roh Tuhan ada padaku,
Oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, memberikan penglihatan kepada orang-orang buta, dan untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kalau saudara baca terus ayatnya, saudara akan menemukan dalam Yesaya pasal 61, ayat yang ke-7 berkata begini. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebagai ganti, ingat baik-baik, hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia tergantung di sana, dia menggantikan posisi saudara, menggantikan posisi saya. Sebagai ganti, bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat. Dan sebagai ganti, noda dan ludah yang seharusnya menjadi bagianmu. Hari ini kamu menerima warisan. Gak ada yang bilang amin. Hanya oleh iman kamu menerima. Hari ini kamu menerima warisan. Bukan hanya sekedar menerima, tapi kamu terima 2 kali lipat. Dan menjadi sukacita. Bukan hanya sukacita sementara, tapi menjadi sukacita abadi. Sebagai ganti, kamu mendapat malu 2 kali lipat. Kata malu di sini, kalau saudara buka Alkitab versi New King James, itu terjemahannya shame. Kalau saudara lihat dalam bahasa aslinya, bahasa Ibraninya itu boshet. Yang artinya apa? Painful sensation from consciousness of guilt. Sensasi yang begitu menyakitkan, yang timbul dari kesadaran bersalah. Yang timbul dari kesadaran bersalah. Pertanyaan saya, apa yang membuat saudara memiliki kesadaran akan dosa? Apa yang membuat kamu memiliki kesadaran bersalah? Hukum Taurat. Betul? Alkitab berkata dosa sudah ada di dunia. Tapi waktu orang berbuat dosa, berbuat salah, orang tidak memiliki kesadaran bersalah. Kenapa? Karena tidak ada hukum Taurat. Dibutuhkan hukum Taurat untuk membuat seseorang memiliki perasaan bersalah. Seperti contoh begini. Kalau saudara naik mobil di perempatan, saudara ke sana, di seberang saudara ada yang ke sini, di sebelah kiri ada yang ke sini, sebelah kanan ada yang ke sini. Waktu saudara ada di ujung lampu merah, saudara berpikir, saya mau putar balik. Saya mau putar balik. Begitu hijau, saya putar balik. Saudara berpikir 1 putaran pasti bisa. Supaya tidak menghalangi orang yang akan jalan. Karena kita sama-sama hijau. Tapi waktu saudara putar balik, tidak ada rambu di sana yang melarang kamu putar balik. Jadi waktu hijau, saudara cepat-cepat putar balik. Saudara berpikir 1 kali bisa. Ternyata 1 kali nggak bisa. Kamu harus mundur dulu. Dan ketika kamu mundur, yang sana sudah datang. Kemudian karena saudara menghalangi mereka klakson. Din. Apa yang terjadi? Saudara marah. Jadi orang gak sabaran banget sih lu. Kenapa? Karena tidak ada rambu yang mengatakan kamu gak boleh putar balik. Jadi kamu tidak memiliki kesadaran bersalah. Tetapi sebaliknya, kalau di sana ada rambu yang melarang tidak boleh putar balik, saudara putar balik, yang menyebabkan orang di sana terhalang, kemudian saudara klakson, di situ saudara memiliki kesadaran bersalah. Kenapa? Karena ada hukum yang melarang kamu gak boleh putar balik. Betul? Waktu kamu putar balik dan mereka menyusul, saudara, dia berhenti sebentar dan orang yang marah, dia klakson lagi dan dia berkata begini. Apa yang terjadi? Kamu malu. Timbul perasaan malu. Kenapa? Perasaan malu timbul dari kesadaran bersalah. Perasaan malu timbul dari kesadaran akan bersalah. Apa yang membuat saudara memiliki kesadaran bersalah atau berdosa? Hukum Taurat. Jadi waktu hukum Taurat diberikan, perhatikan baik-baik. Saudara hidup di bawah hukum Taurat. Alkitab berkata, tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Jadi waktu kamu bersalah, kamu melanggar hukum Taurat, timbul perasaan bersalah. Setelah itu timbul rasa malu. Jadi
Apa itu malu? Painful sensation yang datang dari mana? Consciousness of guilt. Kita lihat Kejadian pasal 3 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Allah berkata kepada Adam, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan yang baik, yang jahat, jangan kamu makan buahnya. Jadi ada hukum di sana. Kamu nggak boleh makan pohon pengetahuan yang baik, yang jahat. Semua pohon kamu boleh makan. Tetapi waktu Adam dan Hawa makan buah dari pohon yang Tuhan larang, apa yang terjadi? Maka terbukalah mata mereka dan mereka tahu. Mereka telanjang. Sebelumnya mereka nggak tahu, mereka nggak sadar. Artinya apa? Waktu mereka melanggar, ada hukum di sana. Waktu mereka melanggar, apa yang terjadi? Muncul kesadaran bersalah. Betul? Muncul kesadaran bersalah. Sebelumnya mereka tidak tahu. Mereka nggak sadar. Dan sekarang waktu mereka telanjang, mereka sadar, oh iya kita salah. Kemudian apa terjadi? Muncul perasaan malu. Itu sebabnya dia menyemat daun pohon ara dan membuat apa? Membuat cawat, menutupi ketelanjangan mereka. Mereka malu. Jadi kesadaran bersalah membuat seseorang menjadi malu. Dan tidak sampai di sini, Perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah. Jadi waktu mereka mendengar Tuhan datang ke Taman Eden. Apa yang terjadi? Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon. Jadi waktu mereka mendengar Tuhan datang, mereka bersembunyi. Kemudian Tuhan memanggil Adam dan berfirman, "Adam, di manakah engkau?" Apa jawab Adam? "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut." Kenapa Adam takut? Aku menjadi takut karena aku telanjang. Aku menjadi takut karena aku telanjang. Jadi perhatikan baik-baik. Kesadaran akan dosa, kesadaran akan salah, bukan hanya menimbulkan perasaan malu, tapi setelah itu membuat seseorang menjadi takut. Takut datang kepada Tuhan. Jadi waktu dia memiliki kesadaran bersalah, dia bukan hanya malu, tapi setelah malu, dia takut datang sama Tuhan. Dia menghindar dari Tuhan. Jadi kesadaran bersalah, perhatikan baik-baik, membuat seseorang menjadi malu, dan setelah itu membuat seseorang menjadi takut. Tidak berani datang kepada Allah. Ayat yang ke-11. Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Kemudian Allah berkata kepada Adam, "Siapa yang kasih tahu kamu telanjang?" Iblis ya? Allah tidak berkata demikian. Siapa yang memberitahukan kamu telanjang? Allah tahu. Allah berkata begini, "Apakah kamu makan buah dari pohon yang aku larang?" Tuhan tahu. Jadi ketika kamu melanggar, kamu memiliki kesadaran bersalah, kemudian kamu menjadi malu, setelah itu kamu takut kepadaku. Kamu gak mau datang kepadaku.
Dan saya mau saudara mengerti, pohon pengetahuan yang baik, yang jahat di sini berbicara tentang hukum Taurat. Jadi kalau hukum Taurat diberitakan di dalam gereja, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Maka akan ada banyak orang yang memiliki kesadaran akan bersalah. Setelah itu akan muncul banyak perasaan malu. Dan kalau terus diberitakan, apa yang terjadi? Orang menjadi takut. Dan orang tidak mau lagi datang ke gereja. Ini yang terjadi. Kesadaran bersalah, malu, kemudian menjadi takut. Tapi hari ini, saudara punya warisan. Dari semua pekerjaan sudah Tuhan Yesus selesaikan. Amin. Saudara yang pernah berbuat sesuatu di masa lalu, dan kalau kamu ingat-ingat hari ini, membuat kamu malu, ada? Nggak ada? Kalau nggak ada, kamu nggak dapat warisan. Sebagai ganti, kamu mendapat malu 2 kali lipat. Harusnya kamu dipermalukan. Tapi ada seseorang yang menggantikan posisimu. Harusnya kamu dinodai, kamu diludahi. Saudara bisa lihat, ada begitu banyak apa yang terjadi dalam dunia ini. Ketika seorang berbuat salah, wow, diekspos, dipermalukan, dikata-katain. Nggak ada ampun lah. Nggak ada ampun. Sosial media begitu kejam. Tapi kamu harus mengerti kebenaran hari ini. Dan kebenaran itu memerdekakan kamu. Kalau seharusnya kamu menanggung malu, dipermalukan, diolok-olok. Tapi hari ini, saudara harus tahu, ada seseorang yang sudah menggantikan posisimu. Terima semua dengan iman. Terima dengan iman. Amin. Waktu Yesus ada di Taman Getsemani, mereka menangkap Yesus di sana. Sesungguhnya Yesus nggak bisa ditangkap. Yesus menyerahkan dirinya. Menggantikan posisimu, menggantikan posisi saya. Berkali-kali orang ingin membunuh Yesus, tapi mereka tidak pernah berhasil. Tiba saatnya, di Taman Getsemani, Yesus menyerahkan dirinya. Menggantikan posisi saudara, menggantikan posisi saya. Ini yang harus saudara mengerti. Dia menyerahkan dirinya untuk menggantikan posisimu, menggantikan posisi saya. Kemudian mereka membawa Yesus ke hadapan imam besar Kayafas. Waktu Yesus berdiri di hadapan imam besar Kayafas, Yesus diadili. Imam-imam kepala, mahkamah agama, mereka mencari kesaksian palsu tentang Yesus, supaya Yesus bisa dihukum mati. Tapi mereka nggak pernah berhasil, sekalipun banyak sekali tampil saksi-saksi palsu. Saudara tahu apa yang mereka lakukan ketika mereka tidak berhasil? Mereka meludahi Yesus, mereka menonjok Yesus, mereka memukul Yesus, mereka mempermainkan Yesus, mereka mengolok-olok Yesus, mereka mempermalukan Yesus. Yesaya pasal 50 ayat yang ke-6 berkata begini. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Memberikan punggungku kepada orang-orang yang memukul aku. Aku memberikan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menutupi wajahku ketika aku dinodai, aku diludahi. Bukan 1-2 orang, banyak. Ada begitu banyak orang. Allah membiarkan dan mengizinkan anak yang paling dia sayang diperlakukan demikian. Dipukul, dipermainkan, diolok-olok, dipermalukan, diludahi, dinodai. Bahkan Yesus pun mengizinkan, membiarkan dirinya diperlakukan demikian. Aku tidak menutup mukaku ketika aku dinodai, aku diludahi. Dipermalukan. Pertanyaan saya, apakah Yesus layak dipermalukan? Apakah dia dipermalukan karena dia melakukan kesalahan? Dosa? No, dia tidak berdosa. Di dalam dia tidak ada dosa. Dia tidak mengenal dosa. Kenapa dia dipermalukan? Sesungguhnya dia sedang menanggung rasa malu siapa? Dia sedang menanggung rasa malu saudara, rasa malu saya. Nggak ada yang bilang amin. Terima dengan iman.
Amin. Sesudah itu Yesus dihadapkan kepada Pontius Pilatus. Pilatus menginterogasi Yesus, memeriksa Yesus, tapi Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun atas Yesus. Tapi rakyat terus mendesak Pilatus, salibkan dia, salibkan dia. Dan Pilatus berkata, aku tidak menemukan kesalahan apapun atas orang ini. Itu urusanmu sendiri, dia cuci tangan. Dan Yesus diserahkan kepada mereka. Mereka ingin menyalibkan Yesus. Sebelum disalibkan, Yesus dicambuk, dikasih mahkota duri. Kemudian sebelum disalibkan, Yesus kembali dibawa masuk ke dalam ruang pengadilan. Dan Alkitab berkata, mereka memanggil serdadu-serdadu wali negeri, semuanya. Kita nggak tahu jumlahnya berapa, kan Alkitab tidak mengatakan. Mungkin bisa 600, 700, 1000, mungkin bisa 2000 orang. Semua berkumpul dalam ruangan itu. Yesus sendiri di tengah-tengah. Apa yang mereka lakukan dalam ruangan pengadilan itu? Matius pasal 27, 30-31. Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Mereka meludahinya. Saudara bisa bayangkan, Yesus ada di tengah-tengah orang-orang yang begitu membenci Yesus. Bukan 1-2 orang loh. Seluruh pasukan, serdadu, wali negeri itu. 1000 orang, 2000 orang, saudara dikelilingi. Yesus dikelilingi orang-orang yang membenci. Mereka meludahi Yesus. Ini ludah yang kedua kalinya. Betul? Ini ludah yang kedua kalinya. Mereka mengambil buluh bambu, sebatang bambu, dan memukulkannya ke kepala Yesus. Ingat, di kepala Yesus ada mahkota duri. Mereka pukul mahkota duri, semakin masuk, semakin masuk, semakin masuk. Ada darah tercurah di sana. Alkitab berkata, tidak ada penebusan tanpa penumpahan darah. Jadi sesungguhnya Yesus sedang menebus kamu. Amin. Dari apa? Kita akan terus lihat. Sesudah mengolok-olok dia, Yesus diolok-olok. Kemudian menanggalkan jubahnya, ditelanjangi, dipermalukan, dipermainkan, ditinju. Dan mengenakan pula pakaian kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Allah membiarkan. Kenapa Allah membiarkan, mengizinkan anak yang paling dia sayang diludahi, ditelanjangi, diolok-olok, dipermalukan? Why? Kenapa Yesus juga membiarkan dirinya, mengizinkan dirinya dipermainkan, diolok-olok, dipermalukan, diludahi, ludah, tonjokan, hinaan, cacian? Apakah Yesus layak menerima semuanya itu? Apakah Yesus layak menerima semuanya itu? Tolong jawab saya, apakah dia layak? Saudara dan saya yang layak menerima semuanya itu. Itu bagianmu, itu bagian saya. Tetapi dia gantikan posisimu. Dia gantikan posisi saya. Dan apa yang dia lakukan? Ada darah tercurah, ada warisan. Ada warisan di sana. Buat kamu yang percaya. Sebagai ganti. Sebagai ganti. Karena dia sudah menggantikan posisimu. Sebagai ganti. Kamu seharusnya dipermalukan 2 kali lipat. Sebagai ganti. Noda dan ludah, seharusnya kamu yang dinodai. Harusnya kamu dan saya yang diludahi. Tapi Yesus gantikan posisimu. Sebagai ganti, dipermalukan 2 kali lipat. 2 kali Yesus dipermalukan di hadapan imam besar Kayafas. Di dalam ruang sidang. 2 kali Yesus diludahi, dinodai. Di hadapan imam besar Kayafas. Di ruang pengadilan. Sebagai ganti, kamu mendapat malu 2 kali lipat. Sebagai ganti, noda, ludah yang menjadi bagianmu. Ini warisan kamu. Kamu hari ini menerima warisan 2 kali lipat. Dan sukacita yang abadi. Amin. Yesus sudah menggantikan posisimu. Menanggung rasa malu. Dari mana rasa malu timbul? Dari kesadaran bersalah. Darahnya sudah dia curahkan. Menguduskan kamu 1 kali untuk selamanya. Jadi jangan lagi memiliki kesadaran akan dosa. Yang membuat kamu menjadi malu dan pada akhirnya kamu gak berani datang. Tuhan mau kamu memiliki keberanian datang.
Semakin kamu datang, semakin kamu hidup, semakin kamu dimerdekakan. Dimerdekakan dari dosa, dimerdekakan dari kebiasaan buruk. Jadi Tuhan bukan hanya membebaskan kamu dari dosa, supaya kamu tidak lagi memiliki rasa malu. Karena rasa malu akan membuat kamu tidak berani datang. Tapi Tuhan mau kamu memiliki keberanian untuk datang. Karena Tuhan tahu ketika kamu datang kepadaku, kamu hidup. Amin. Apa yang Tuhan lakukan selanjutnya? Matius pasal 27 ayat 50 sampai 51. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Tetelestai. It is finished. Apa yang terjadi? Waktu darah Yesus tercurah di atas kayu salib dan dia berkata, finish. Sudah selesai. Alkitab mencatat, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Alkitab begitu spesifik. Alkitab tidak mengatakan dari bawah sampai ke atas. Tapi dari atas sampai ke bawah. Kenapa? Apa artinya dari atas sampai ke bawah? Artinya, kalau robek dari atas sampai ke bawah, artinya sorga yang merobek tabirnya. Kalau dari bawah ke atas, manusia yang robek. Tapi kalau dari atas sampai ke bawah, sorga yang robek. Tuhan tidak mau lagi ada pemisah antara saudara dan saya dengan Allah. Selama ini Allah dipisahkan. Allah dipisahkan. Kenapa? Karena Allah adalah Allah yang kudus. Apa artinya? Kalau manusia berdosa datang kepada Allah yang kudus, manusia harus mati. Karena itu hukum kekudusan Allah. Itu sebabnya dipisahkan. Dan orang menjadi takut datang kepada Tuhan. Karena manusia adalah manusia berdosa. Tapi saya punya kabar baik buat saudara. Darah yang tercurah di atas kayu salib. Yang menguduskan kamu satu kali untuk selamanya. Supaya kamu tidak punya lagi kesadaran bersalah. Dan tidak memiliki rasa malu yang membuat kamu menjadi takut datang kepada Tuhan. Darah yang sama yang merobek tabir. Tuhan mau kamu memiliki keberanian. Datang. Saya sih berani datang sekarang Pak, tapi apakah Tuhan mau menerima saya? Dia buktikan dengan merobek tabir. Dari atas sampai ke bawah. Dia mau kamu datang. Dia mau kamu datang. Amin. Tapi waktu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Semua orang Israel di luar mungkin tidak tahu. Nggak ada yang tahu. Hanya imam besar dan imam-imam yang tahu. Wah, robek. Dan apa yang mereka lakukan kalau robek? Mereka jahit lagi tabirnya. Biarlah Tuhan tetap di tempat kudus. Biarlah manusia berdosa ada di luar sana. Dan ini yang dilakukan gereja sekarang ini. Mereka menjahit kembali tabirnya. Biarlah Allah yang kudus tetap di dalamnya, tempatnya. Dan biarlah manusia berdosa tetap ada di luar sana. Ini merupakan bentuk penolakan terhadap kasih karunia. Tuhan sudah membuka satu jalan yang baru, yang hidup, melalui tabir. Ibrani pasal 10, ayat 19 sampai 21. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus. Oleh apa? Oleh darah Yesus. Sekarang kita penuh keberanian. Kamu gak takut lagi datang sama Tuhan. Sama seperti Adam waktu mendengar bunyi langkah Allah. Mereka takut, mereka bersembunyi. Karena mereka telah telanjang.
Mereka malu, mereka memiliki kesadaran bersalah. Tapi oleh darah Yesus, seperti yang tadi saya katakan, oleh darah Yesus, darahnya menguduskan kamu satu kali untuk selamanya. Supaya kamu tidak lagi memiliki kesadaran akan dosa, kamu gak malu lagi, dan kamu punya keberanian untuk datang. Amin. Kamu punya keberanian untuk datang. Dan di pihak Tuhan, waktu darah yang tercurah, darah yang sama yang menguduskan kamu, darah yang sama merobek tabir. Oleh darah Yesus, dia telah membuka satu jalan yang baru, yang hidup. Jalan yang baru, yang hidup. Artinya, sebelumnya ada jalan yang lain. Apa lawan kata baru di sini? Lama. Apa lawan kata hidup? Mati. Arti sebelumnya ada jalan yang lama, yang mematikan. Ini yang terjadi dalam perjanjian lama. Itu sebabnya orang gak berani datang sama Tuhan. Sama seperti Adam bersembunyi. Orang gak berani datang sama Tuhan. Karena Allah adalah Allah yang kudus. Setiap orang berdosa harus mati. Itu sebabnya jalan yang lama disebut jalan yang mematikan. Semakin kamu berusaha datang sama Tuhan, maka kemungkinan kamu mati semakin besar. Tapi oleh darah Yesus, amin, sekarang kamu punya keberanian. Kenapa? Darah Yesus menguduskan kamu satu kali untuk selamanya. Waktu kamu datang sama Tuhan, perhatikan baik-baik, dia sudah membuka satu jalan yang baru, yang hidup melalui tabir. Tabirnya dia sudah buka. Darah yang sama yang menguduskan kamu adalah darah yang sama yang membuka tabir. Amin. Tuhan buka tabirnya, seolah-olah Tuhan mau berkata, welcome home. Amin. Dan waktu kamu datang, jalan ini disebut jalan yang baru, yang hidup. Semakin kamu datang, semakin kamu hidup, semakin sehat, semakin kamu diberkati Tuhan. Yang percaya boleh bilang amin. Miliki keberanian datang. Inilah yang Tuhan sudah lakukan buat saudara buat. Ini warisanmu. Ada begitu banyak warisan, tapi ini saya kasih tahu sama saudara yang begitu mendasar. Kalau kamu mengerti ini semua, dan kamu memiliki keberanian datang, waktu kamu datang, kamu memiliki semua warisanmu. Amin. Jadi dia sudah menanggung rasa malu, saudara. Amin. Jadi siapa di sini yang pernah melakukan sesuatu di masa lalu, yang membuat kalau kamu ingat-ingat sekarang, kamu malu. Aduh, malu banget gue. Jangan diulangi lagi ya. Malu, painful sensation, consciousness of guilt. Kamu ingat-ingat, kamu malu betul-betul. Ada? Nggak ada? Kalau nggak ada, kamu nggak dapat warisan. Ya ada sih, tapi saya nggak malu-malu. Kamu dapat warisan biasa-biasa. Dia sudah menjadi korban pengganti buat saudara buat saya. Apakah dia layak dipermalukan? Ditarik janggutnya, diolok-olok, dipermainkan, dipukul dari belakang, diludahin, dinodain. Apakah dia layak menerima semuanya itu? Oh, dia tidak berdosa. Di dalam dia tidak dosa. Dia tidak mengenal dosa. Tapi kenapa Allah membiarkan anak yang paling dia sayang? Bahkan Yesus sendiri pun mengizinkan dirinya melalui ini semua. Diolok-olok, ditinju, diludahin, dinodain, ditelanjangi, dipermalukan. Wah, karena dia sedang menggantikan posisimu. Menanggung semua rasa malu yang seharusnya menjadi bagian kamu. Yang membuat selama ini kamu malu, kamu gak berani datang sama Tuhan. Padahal kalau kamu gak datang, kamu semakin jauh. Kamu semakin tidak hidup. Kamu akan melihat kematian demi kematian demi kematian dalam hidup. Tuhan mau membereskan semua dosamu. Supaya jangan lagi memiliki kesadaran akan bersalah, memiliki keberanian, kamu datang, kamu hidup. Kamu semakin hidup, kamu semakin sehat, kamu semakin diberkati Tuhan. Jadi dia sudah menanggung rasa malu buat saya. Sebagai ganti, kamu seharusnya mendapat malu 2 kali lipat. Sebagai ganti, noda ludah yang menjadi bagianmu. Hari ini, karena dia sudah menggantikan posisimu. Terima dengan iman. Kamu akan menerima warisanmu 2 kali lipat
dan sukacita yang abadi. Miliki keberanian datang. Alkitab berkata, miliki keberanian datang, menghampiri takhta kasih karunia. Apa yang terjadi? Waktu kamu memiliki keberanian datang, kamu akan menerima rahmat, menemukan kasih karunia, dan kamu akan mendapatkan pertolongan kamu just in time. Tepat pada waktunya. Jadi terus datang sama Tuhan. Amin. Dan saya percaya hari ini saudara melihat apa yang sudah Tuhan selesaikan. Kamu bukan hanya menerima warisan kamu 2 kali lipat, tapi kamu akan menerima sukacita. Dan sukacita ini bukan sifatnya sementara, tapi biarlah menjadi sukacita yang abadi. Dan kalau kamu sudah melihat semua kebaikan Tuhan, nanti sore saya undang saudara untuk hadir dalam worship night. Buat yang mau-mau aja. Buat yang mau-mau aja. Kenapa saya adakan worship night di service keempat? Jam 5. Karena ini bukan, wah keren, no. Saudara tahu kapan pertama kali kata worship pertama kali muncul dalam Alkitab? Kapan pertama kali? Dalam kisah, waktu Allah menguji imannya Abraham. Abraham, ambil anakmu yang tunggal, yang paling kau kasih, bawa dia ke bukit. Persembahkan dia sebagai korban. Ini semua berbicara tentang kematian Yesus. Dan Abraham berkata begini, Abraham pergi keesokan paginya bersama dengan kedua bujangnya. Waktu Abraham mau naik ke atas bukit, Abraham berkata begini kepada kedua bujangnya. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Sudah itu kami kembali kepadamu. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini, di bawah, dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, ke atas bukit. Kami akan sembahyang. Sesudah itu, kami kembali kepadamu. Ini perkataan profetik. Padahal dia tahu, dia naik ke atas untuk mempersembahkan anaknya. Tapi dia berkata begini, aku pergi ke sana, aku akan sembahyang. Dan saya bersama anak saya akan kembali. Kami akan sembahyang. Dalam Alkitab versi New King James, kata sembahyang di sini, terjemahannya adalah worship. Sakah, yang artinya apa? To bow down before God in worship. Sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kamu tunggu di sini, saya pergi ke atas, saya mau sujud menyembah di hadapan Tuhan. Nggak tahu kenapa dia mau sujud menyembah. Dan Abraham berkata, aku akan kembali bersama dengan anak ini kepada kamu. Dia naik ke atas, dia memakaikan Ishak, kayu bakar. Kemudian mereka naik berdua ke atas bukit. Ini merupakan gambaran tentang Bapa yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang memberikannya kepada kita semua. Anaknya memikul kayu salib, naik ke atas bukit Moria. Bukit yang sama yang Abraham naik bersama dengan Ishak. Karena Golgota adalah letaknya di tempat yang tertinggi dari bukit Moria. Mereka naik ke atas. Ketika tiba saatnya Abraham mau mempersembahkan Ishak. Ishak berkata begini, Bapa, di sini sudah ada kayu bakar, sudah ada api. Di mana anak dombanya? Dan Abraham berkata, Tuhan yang akan menyediakannya bagi kita. Dan ketika Abraham ingin mempersembahkan Ishak, malaikat Tuhan muncul dan menampakkan diri kepada Abraham. Abraham, jangan kau apa-apakan anak ini. Sekarang aku tahu kau takut akan aku. Dan karena engkau tidak segan-segan memberikan anakmu yang tunggal, yang paling kau kasih. Kemudian Alkitab menceritakan, singkat cerita, ayat berikutnya. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya.
Abraham menoleh dan melihat ada seekor domba jantan di belakang dia, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban pengganti anaknya. Siapa nama anaknya? Ishak. Siapa Ishak? Saudara dan saya. Ada korban pengganti untuk saudara, untuk saya. Amin. Abraham melihat, dia menoleh ke belakang. Dia melihat ada seekor domba jantan sebagai korban pengganti anaknya. Dia ambil anak domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban pengganti untuk anaknya. Abraham melihat semuanya ini. Sesungguhnya apa yang Abraham lihat? Apa yang Abraham lihat? Yesus berkata begini kepada orang-orang Yahudi. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita. Abraham bapamu bersukacita. Kenapa Abraham bersukacita? Ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya. Abraham telah melihat hariku, dan ia bersukacita. Abraham telah melihat hari di mana Bapa yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang memberikannya bagi kita semua sebagai korban pengganti. Abraham melihat, dan Abraham bersukacita. Ada korban pengganti buat saudara, buat saya. Abraham melihat, Abraham bersukacita. Seperti yang dia katakan kepada bujangnya, kamu tunggu di sini. Aku ke sana. Mau sakah. Aku mau bow down before God in worship. Dia sebenarnya nggak tahu apa yang dia lakukan, karena dia sebenarnya mau mempersembahkan anaknya. Tapi kenapa dia berkata demikian? Ini profetik. Dan betul apa yang terjadi. Di atas, dia melihat ada anak domba Allah pengganti anaknya. Dia korbankan. Dia bersukacita. Dia bow down. Dia menyembah Tuhan. Dia worship Tuhan. Dia melihat bagaimana Allah tidak menyayangkan anak sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua sebagai korban pengganti. Dia melihat harinya Tuhan. Hari ini saudara melihat kembali Bapa yang tidak menyayangkan anak sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Abraham bapamu, Abraham bapa saya. Sebagaimana dia melihat begitu besar kasih Allah akan dunia ini, memberikan anak yang tunggal sebagai korban pengganti anaknya. Dia worship. Kamu melihat hari ini Bapak yang tidak menyayangkan anaknya, memberikannya bagi saudara semua, menggantikan posisimu, dipermalukan, diolok-olok, ditelanjangi, diludahi. Dia gak layak menerima semuanya ini, tapi dia gantikan posisimu. Supaya hari ini kamu tidak lagi memiliki rasa malu, takut, gak berani datang sama Tuhan. Karena Tuhan tahu semakin kamu menjauh, semakin kamu mati. Dia mau kamu memiliki keberanian, datang, mendekat. Dan Tuhan robek tabirnya. Dari atas sampai ke bawah, sorga robek tabirnya. Bukan manusia yang robek, sorga yang robek. Karena Tuhan mau kamu datang mendekat. Amin. Waktu kamu datang mendekat, kamu semakin hidup, semakin sehat, semakin diberkati, menerima rahmat, menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kamu tepat pada waktunya. Kamu yang punya masalah hari ini, kamu akan mendapatkan pertolongan kamu tepat pada waktunya. Datang sama Tuhan. Amin. Kamu sudah melihat, dan saya percaya kamu bukan hanya menerima warisan 2 kali lipat hari ini. Kamu menerima sukacita, dan biarlah doa saya, sukacita itu menjadi sukacita yang abadi dalam hidupmu, sepanjang umur hidupmu. Waktu kamu melihat, kamu akan worship Tuhan. Jadi saya undang saudara sore hari ini. Kita tahu kita sudah melihat, dan kita mau menyembah Tuhan. Datang hanya menyembah Tuhan. Bow down in worship. Buat yang mau aja. Oke? Sudah diberkati? Sudah tahu kebenaran? Dan saya percaya kebenaran ini akan memerdekakan kamu. Berikan kemuliaan yang meriah bagi nama Yesus. Betapa kami bersyukur Tuhan. Kami telah melihat
Seperti Abraham melihat anak domba jantan sebagai korban pengganti anaknya. Dan hari ini kami kembali melihat hari di mana Abraham melihat harinya Tuhan. Hari di mana Bapa tidak menyayangkan anaknya, tetapi yang memberikannya kepada kami semua sebagai korban pengganti. Kami yang seharusnya diludahi, ditelanjangi, diolok-olok karena kesalahan kami. Tetapi Engkau telah menggantikan posisi kami. Engkau diludahi, Engkau dipukul, Engkau dinodai, Engkau ditelanjangi, Engkau dipermalukan. Engkau sudah menggantikan posisi kami. Dan hari ini biarlah kami menerima warisan dari pekerjaan sudah Engkau selesaikan 2000 tahun yang lalu. Sebagai ganti, seharusnya kami dipermalukan 2 kali lipat. Sebagai ganti, noda, ludah yang menjadi bagian kami. Tapi karena Engkau sudah menggantikan posisi kami, hari ini kami menerima warisan kami 2 kali lipat. Dan biarlah ini menjadi sukacita yang bukan sifatnya sementara, tapi sukacita yang abadi. Engkau telah menguduskan kami 1 kali untuk selama-lamanya. Supaya hari ini kami jangan lagi memiliki kesadaran akan dosa yang membuat kami malu, yang membuat kami tidak berani datang. Dan kami tahu Tuhan, ketika kami tidak berani datang, ketika kami menjauh daripadamu, kami semakin mengalami kematian. Engkau mencurahkan darahmu, menguduskan kami 1 kali untuk selamanya. Engkau menghapus rasa malu kami, supaya kami tidak lagi takut datang kepadamu. Engkau sudah merobek tabir sebagai tanda, welcome home son. Engkau mau kami datang, karena kami tahu Tuhan, Engkau percaya ketika kami datang, kami semakin hidup, semakin sehat, semakin diberkati. Kami menemukan rahmat-Mu, kami menerima kasih karunia-Mu, dan kami menemukan pertolongan kami tepat pada waktunya. Kau tahu anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, apa masalah mereka, apa yang mereka lakukan yang membuat mereka malu hari ini. Tapi hari ini kabar baik, Kau sudah menanggung semua rasa malu mereka. Kau sudah curahkan darah-Mu, menguduskan mereka. Dan biarlah hari ini mereka punya keberanian Tuhan, terus datang, terus datang, terus datang. Mereka akan menemukan rahmat, menerima kasih karunia. Apapun yang mereka butuhkan, pertolongan apapun yang mereka butuhkan, hari ini mereka menerima tepat pada waktunya. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya, yang diberkati, sama-sama kita katakan amin.